aku dan Allahmu. Jadi Yesus mengatakan sangat jauh, ya, bahwa dirinya bukan Bapa, bukan Allah. Karena Bapa di langit, Bapaklah Tuhan, Bapa yang tinggi, Bapa lebih besar, dan Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sedangkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ini utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa tugasnya utusan? Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Apa tugasnya utusan? Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, Yohanes 6:38. Berarti Yesus bukan Bapa. Gitu. Silakan. Oke. Yesus mengatakan semuanya itu dan melakukan semuanya itu untuk memberikan teladan. Dari mana kita tahu dia memberikan teladan agar manusia biasa dapat mengikuti dia? Karena salah satu di mana ada tertulis bahwa Paulus sendiri mengatakan dan para rasul sendiri mengatakan bahwa teladanilah kami karena kami meneladani Kristus. Bagaimana mereka meneladani Kristus kalau Kristus sendiri datang sebagai Tuhan itu sendiri, dalam artian sebagai Sang Maha Kuasa dan dengan rupa Sang Maha Kuasa tidak dapat diteladani. Maka dia harus memberikan teladan sebagai bagaimana ketika seorang manusia untuk menghormati ataupun untuk menuhankan Sang Maha Kuasa itu sendiri, begitu. Jadi dia memberikan teladan, namun dialah Sang Maha Kuasa itu sendiri, seperti saya katakan tadi bahwa ada tertulis demikian. Dan kalau bicara mengenai kuasa, Yesus sendiri setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata bahwa segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Artinya sebelum dia bangkit, dia belum ada bukti bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia belum ada bukti bahwa dia telah mengalahkan maut. Tapi setelah dia bangkit, ada bukti bahwa dia telah mengalahkan maut dan dia tidak tunduk kepada maut. Maka setelah dia bangkit, dia berani berkata bahwa segala kuasa di langit dan bumi diserahkan kepadaku. Dan setelah itu bahkan di Wahyu sendiri, di dalam Wahyu ada tertulis bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan di Wahyu sendiri dia tertulis bahwa aku menjadi Allahmu dan mereka menjadi umatku. Artinya bahwa dia sudah melegitimasi dirinya sendiri sebagai Allah itu sendiri, sebagai Theos itu sendiri. Ketika dia bangkit, ketika dia sudah naik ke sorga, dia sudah menjadi Sang Elohim itu sendiri, gitu, Sang Theos itu. Maka dia berani berkata demikian setelah semua itu sudah digenapi. Sebelum itu dia belum berkata demikian karena bukti belum ada. Dan percuma dia berkata bahwa saya adalah Theos sedangkan dia dalam rupa manusia. Maka ya jelas seperti yang jangan tanya omong kalau udah punya data. Dia dilempar. Ya saya berkata dengan apa yang tertulis, Pak. Silakan boleh dicari apa yang saya katakan begitu. Oke, sudah. Oke. Jadi abang ini bukan gereja di sini. Apalagi umat Islam itu bang, jangankan agamanya kalian, agama sendiri loh kalau udah ada data itu udah akan dilakukan itu. Makanya saya walaupun saya Pak menjelaskan tentang Kristen, saya pakai Bible. Karena kami diajarkan jangan ngomong kosong tanpa ada data. Pertama, Yesus ini sebagai teladan. Semua para nabi teladan. Teladan bagaimana caranya menyembah Tuhan. Jadi kenalkan dulu Tuhannya. Hukum yang terutama denganlah siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kalau ingin mengikuti teladan Yesus, ya Tuhan kan Allah, bukan Yesusnya. Yang kedua caranya menyembah, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa. Matius 11:25. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai tauladan, kenapa kalian 100% mengingkari ajaran Yesus? Hukum yang terutama diingkari. Terus Tuhan datang. Kata siapa Tuhan datang? Tuhan itu udah pernah datang ke dunia. 2 Tawarekh 6:18. Yang datang itu manusia yang diutus. Yesaya 19:20. Jadi Yesus ini bukan Tuhan yang turun, manusia seorang yang diutus. Gitu loh. Makanya Yesus Nabi, Ulangan 18:18. Nah terus setelah mati bangkit dia kuasa. Pak, dia itu dibangkitkan, tidak kuasa dia bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Tuhannya. Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3:15, Kisah Para Rasul 5:30. Dibangkitkan dia ada kuasa. Yang kedua, kalau dia kuasa setelah bangkit, kenapa melarikan diri? Seharusnya setelah bangkit, segalanya telah diberikan kepadaku kuasa. Yo dakwah lagi dong. Woi, saya kamu bunuh. Sekarang saya sudah kuasa, buktinya saya bangkit. Seharusnya berdakwah lagi, bukan malah melarikan diri ke langit. Jadi omong kosong. Gitu. Coba, bisa nggak pakai data? Silakan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kelemahan saya adalah saya tidak
menghafal koordinat ayat, tapi yang saya katakan tadi semua saya kutip gitu Pak. Jadi kalau saya katakan ada yang tertulis berarti saya sedang mengutip, dan itu bisa diverifikasi, bisa dicari. Kalaupun mau tunggu saya cari akan lama diskusi ini, itu kelemahan saya. Nah, untuk tadi saya akan menyinggung tadi Bapak tadi mengatakan bahwa bukan Tuhan yang turun ya, bukan Tuhan yang turun. Nah, di dalam Yohanes itu ada tertulis bahwa yang telah lahir di situ adalah Kristus, Tuhan di kota Daud. Artinya bahwa ada tulisan Tuhan di situ. Ada perkataan malaikat-malaikat yang berkata bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, malaikat tidak pernah mengatakan Tuhan kepada manusia, Pak. Jadi malaikat selalu, nggak mungkin malaikat mengatakan Tuhan. Oke, satu-satu biar enak. Begitu. Satu-satu Itu dulu. Oke, sampai situ. Oke, coba kamu salah ayat itu. Di mana telah lahir Tuhan di kota Daud? Di mana? Di Yohanes. Yohanes berapa? Nah, bentar, saya cari dulu ya. Itu Boleh tunggu? Lukas, Pak. Lukas 2 ayat 11 itu. Nah, berarti di Lukas ya. Karena saya tidak perlu koordinat Oke, air. sekarang kalau kamu pakai Lukas 2 ayat 11, berarti Tuhan ada dua dong. Karena di ayat dua-duanya, kemudian Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, itu perspektif manusia kan. Tadi saya katakan perspektif malaikat. Katanya Tuhan yang lahir. Gimana sih? Perspektif malaikat, mereka berkata Tuhan. Yesus Tuhan apa manusia? Oke, apakah malaikat berkata Tuhan kepada manusia? Sekarang gini, Pak, jawab. Tuhan Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Oh, kenapa diserahkan kepada Tuhan? Iya, perspektif manusia, dia adalah manusia. Kan itu kan diserahkan kepada Tuhan kepada nabi. Tuhan yang mana lagi? Kepada Tuhan yang mana? Dia dibawa ke bait suci kepada seorang nabi yang bernama Hana kalau tidak salah itu, dan diserahkan kepada Tuhan. Baca. Kepada nabi apa kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan, Tuhan kecil, Tuhan besar. Dalam konteks itu mereka menyebut Tuhan karena Yahweh. Lalu Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan yang mana? Iya, kepada dia sendiri. Tidak di mana datanya di situ? Yesus diserahkan kepada Tuhan dirinya sendiri, di mana? Ya, nggak ada tertulis begitu, karena tulisan tersebut itu perspektif manusia. Saya sudah berusaha jujur. Oke. Menurut Yesus, sekarang menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa? Nah, kalau dia merujuk kepada itu, maka saya katakan tadi dia memberikan teladan. Itu adalah kepada Sang Bapa. Loh, berarti yang Tuhan Bapa atau Yesus? Yesus sendiri yang adalah Bapa itu, Pak. Loh, dia hanya satu pribadi, Pak. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ada di mana Allahnya itu? Oke, saya kasih satu analogi ya, boleh? Ada di mana? Boleh saya kasih satu analogi? Ada di mana dulu? Dia ada di mana-mana, Maha hadir. Oke, sekarang pakai data. Di mana Yesus mengatakan Tuhan ada di mana-mana? Mana datanya? Nah, inilah kalau Bapak mau mencari yang secara letterlek begitu ya nggak ada, Pak. Gini, nggak ada. Anda ini mau ngomong apapun, datanya ada pada apologet Islam, Bang. Percuma Anda ngomong apapun, datanya ada pada kami. Jadi jangan asal ngomong, percuma. Kamu ngomong datanya ada pada saya, kan sama saja Anda membuang garam ke laut. Karena dia Sang Maha, Pak. Dia ada di mana-mana. Bagaimana mungkin, Bapak? Jadi mana datanya Tuhan itu di mana-mana? Ya, Maha hadir. Itu yang kami imani, Pak. Ya pakai data, silakan. Ya, karena begini, di dalam keimanan kami, dia adalah roh, dan roh itu ada di mana? Data ini. Gini, Bang. Yesus, Tuhanmu di mana? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Makanya dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Terangkan dia kan? Karena mau pergi ke Tuhannya. Karena kata Yesus, Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Makanya dia mau pergi ke langit, menemui Bapaknya, Tuhannya. Oke. Saya sekarang ya. Ya, silakan. Ya, ada tertulis bahwa dia akan memberikan hati yang baru, lalu dia akan memberikan Roh Kudus itu masuk ke dalam hati ya. Jadi manusia itu menjadi bait Roh Kudus. Nah, bagaimana mungkin berkata bahwa Tuhan ada di langit kalau tubuh manusia sendiri itu adalah baitnya sendiri? Artinya Tuhan juga ada di sini dan ada di mana-mana. Itulah salah satunya, Pak. Ya di mana Tuhan itu ada di mana-mana? Coba pakai data. Nah, itu saya katakan tadi bahwa kalau kita iya di mana datanya? Kita menjadi yang kamu ucapkan itu mana datanya? Ada tertulis, Pak, bahwa manusia itu tubuh ini adalah di mana itu?
Nah, bentar saya cari ya. Nah, Oke, silakan. tunggu ya, saya cari. Ya silakan, Oke. tunggu. Silakan berbicara, saya cari dulu. Ya, saya diem aja. Jadi gini Pak, kalau cuma Roh Kudus, ingat loh ya, yang dipenuhi Roh Kudus itu Muslim, karena ketika menyampaikan pakai data. Mana mungkin kalian mengaku Tata kami dipenuhi Roh Kudus, tapi ketika dialog pelangak-pelongok. Kalau Bang Mantap, Juma dipenuhi Roh Kudus wajar. Bang Juma, kalau Bang Ustaz Sugi, apologet Islam, mereka dipenuhi Roh Kudus. Buktinya kalau dialog selalu pakai data. Bisa kedengaran suara saya? Ya silakan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 15 itu, Pak. Nah, apa bunyinya? Oke, bentar ya. Saya hafal dulu. Padahal saya udah tahu, biar capek. Ya, bentar ta. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus, begitu? Atau Apa? tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Paham Ya nggak? coba jelaskan. Apa yang dimaksud? Iya. Tubuh Kristus apa maksudnya? Artinya kita adalah Kristus. Kalau dia ada di sorga, maka dia ada di sini karena kita adalah anggota tubuh dia. Ada di mana-mana, Pak, kita. Kita ada di Dia mana? sendiri Kita ada bukan di Tuhan mana-mana. kan? Oke, kalau kita di mana-mana wajar dong kita manusia. Di mana datanya Tuhan Iya, itu ada di mana-mana? Maka konsekuensi dari kita adalah bagian dari Kristus, Oke, dan Kristus Tuhan yang adalah mana satu ada dengan pada kita itu? Bapa. Tuhan yang mana ada pada kita? Sama dia sendiri sang pencipta itu, Siapa itu? sang Bapa, dan dia adalah Yesus. Loh, di mana Bapak itu adalah Yesus? Mana datanya? Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Oke, sudah. Di dalam Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Iya, kalau mereka satu sama-sama Berarti dengan dia, Tuhan maka banyak. mereka menjadi Kristus. Berarti Sama Tuhan- tadi ayat tadi. Oke, Mereka berarti menjadi Tuhan itu bagian dari banyak. Kristus. Berarti Tuhan itu banyak gitu. Karena mereka Hanya satu, Pak. Hah? Hanya satu yang punya kehendak itu, Loh, hanya satu. katanya aku dan Bapak satu Tuhan. Kan banyak ayatnya. Iya. Mereka juga satu. Satu ya, menjadi satu. Satu ada Oke, banyak berarti nggak? mereka Satu ada Tuhan berapa, juga. Pak? Berarti mereka Kalau satu Tuhan ada juga. berapa, Pak? Ya, Oke, tanya berarti- saya tanya. Satu itu ada berapa? Gini Pak, gini coba. Di dalam kamu kan bawa Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak satu. Lalu kamu mengatakan Yesus Tuhan. Bagaimana dengan mereka? Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, aku Bapak mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Mereka bagian dari Kristus, artinya Tuhan Saya ada di dalam tanya, mereka. apakah mereka Tuhan? Ya nggak mungkin Bapak bertanya demikian, lalu saya jawab, oh iya mereka Tuhan. Itu nantinya jadi apa ya? Jadi serangan balik gitu, Dijawab Pak. aja, dijawab aja. Oh, ya. Apakah mereka Nanti Tuhan juga? Nanti saya diprotes sama orang. Kok diprotes? Anda pakai data sendiri, Iyalah. aku diprotes. Bukan masalahnya kalau saya katakan bahwa Diprotes gimana sih? saya hanya bisa katakan seperti ini. Dengar ya, saya hanya bisa katakan seperti ini, bahwa kita yang adalah menjadi satu dengan Kristus, maka kita dikatakan juga Kristus, bagian dari Dia. Oke? Kalau saya boleh katakan, berarti bagian dari Tuhan. Boleh nggak itu? Oke, sekarang katanya Yesus Bapa karena satu dengan Bapa. Mereka juga Iya. satu dengan Bapa. Apakah mereka Tuhan juga? Ya, berarti kalau misalkan mereka Nggak usah adalah bagian berarti, dari. jawab aja Tuhan juga atau Ya, bukan. makanya saya hanya bisa menjawab dengan cara seperti ini, begitu. Takut dia. Nanti diprotes saya, Pak. Jadi saya hanya bisa menjawab Kenapa seperti ini. diprotes? Mau pakai data kok diprotes? Kok kamu sendiri yang bawa data? Wah, mau pakai data atau enggak, tapi saya nggak bisa Anda ini? menjawab begitu. Anda membawa data, takut diprotes. Gimana sih? Saya harus menjawab seperti ini. Oke? Gimana? Ya. Kalau kita bagian dari Kristus, Nah. oke, berarti kita bagian dari tubuh Kristus. Kalau kita bagian dari tubuh Kristus, maka kita adalah Kristus. Dan kalau Kristus adalah Bapa, maka kita adalah Bapa. Begitu cara jawabnya, Pak. Oh, berarti Tuhan itu ada berapa? Satu kan, tulisannya satu kan? Oke, satu itu siapa satu itu namanya? Semua kita berarti menjadi satu di dalam Dia. Semua kita katanya Tuhan. Ya, berarti semua di dalam satu, Pak. Semua di dalam satu. Gimana ini Kristen ini? Kalau ada mencela ini. Ya coba data tadi bagaimana cara untuk apa menumpisnya itu. Data yang saya katakan itu. Bahwa kita menjadi satu dalam Dia dan satu itu adalah semua Oke, itu di jadi dalam yang benar satu, itu tapi gini. satu tetap. Oke, Coba, yang benar gimana? itu gini. Yang benar itu gini. Yesus ini awalnya tidak satu dengan Bapa. Ketika dia menerima firman, Yohanes 12:50, maka aku dan Bapa satu. Karena menerima firman dia.
Setelah firman itu diberikan kepada mereka sesuai Yohanes 17:8, mereka juga satu. Bukan berarti mereka semua Tuhan, bukan. Satu ajaran, satu visi misi. Dari mana itu ajaran yang diterima Yesus dari Satu ajaran, Bapaknya, satu visi dari misi, Tuhannya. Tidak mungkin satu ajaran satu visi. Itu tafsiran, Pak. Satu ajaran satu visi misi itu. Oke, sekarang kalau memang tidak tafsiran, berarti kata-kata satu Tuhan juga dong mereka dong. Disatukan karena begini. Yang saya di dalam tanya, berarti penggenapan Tuhan juga dong mereka. Oke, ini jawaban saya. Cara saya menjawab begini. Ya, dalam penggenapan mereka, bagaimana mereka jadi satu? Apakah mereka jadi satu karena satu ajaran, satu visi misi? Saya yakin bukan itu. Itu belum penuh, Pak. Karena jawaban yang lebih pasti, ada penggenapan di mana Roh Kudus tercurah, dan Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Dan disitulah ketika Roh Kudus masuk ke dalam manusia, nah mereka menjadi satu. Itulah penggenapannya, Pak. Oke, sekarang pakai data. Satu karena rohnya. Oke. Karena rohnya satu. Oke, sekarang saya nanya, Roh Tuhan itu ada pada siapa? Ada semua manusia kan? Semua yang menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Di Juru mana Selamat. datanya? Dapat. Oke, sekarang pakai data. Di mana datanya bahwa Roh Tuhan ada pada manusia yang menerima Yesus, ya kan? Oke, yang pertama Yesus berkata kepada murid-murid, tunggu sampai kuasa itu turun. Oke, dan murid-murid menunggu, Aduh, dan nggak akhirnya nyambung. terjadi yang dikatakan Pentekost itu. Ini tak ajarin data yang jedor langsung gitu. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal pada diri manusia. Jadi semua manusia ini ada roh Tuhan. Makanya kalau ditanya, lalu roh Tuhan itu tinggal di mana? Roh Allah itu. Menurut Ayub 27 tinggal di lubang hidung. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Nah itu. Itu roh Allah pada semua manusia. Pak, paham nggak? Kenapa kita mengatakan itu dan kenapa Alkitab Perjanjian Baru menarasikan itu sebagai Roh Kudus dan tidak dikatakan sebagai spesifik Roh Allah atau Roh Tuhan? Kenapa dikatakan sebagai Roh Kudus? Ya pakai data aja, Pak. Iya. Karena artinya berarti ada yang kudus itu, Pak. Dikuduskan, dikhususkan, Pak. Pakai data, langsung kupas ayo. Kata kudus itu berarti kata yang Pakai dikhususkan. data dulu, mana datanya? Ya itu tadi, hanya bisa saya mengatakan demikian. Apa yang mana? Karena perbedaan kata, Pak. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah itu beda kan kata-katanya, beda nggak? Oke, Roh Kudus itu ada pada siapa? Roh Kudus itu ada pada manusia. Oke, apa tugasnya Roh Kudus? Roh Kudus tugasnya seperti yang dikatakan Yesus, dia sebagai roh penghibur, dia menuntun orang kepada seluruh Oke, kebenaran. siapa orang yang dituntun Roh Kudus? Siapa orangnya? Mereka yang mempercayai firman Yesus. Oke, terus apa? Isi kan gini ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Apa perkataan Roh Kudus ini? Apa yang dikatakan? Oke. Untuk pertama ya, sebelum masuk ke situ, harus ada orang menerima roh itu dulu. Iya, apa yang dikatakan? Nah, Yesus berkata bahwa pergilah jadikan semua kemana-mana, itu. nggak nyambung. Lah, dari sini dulu, Pak. Nggak Dia harus nyambung. dari sini, Pak. Nggak Harus nyambung. dari sini. Nggak Bisa nyambung. bisa nyambung loh, bisa nyambung. Oke, sekarang siapa orang diterima yang diberi Roh Kudus? Lalu firman perkataan apa yang dia terima? Yang pertama-tama para murid, Pak. Ya, apa yang diterima murid itu? Mereka langsung berkata kepada boy, Yesus itu yang kalian itu kan ada orang-orang yang semua di situ mengumpul. Lalu mereka berkata bahwa Yesus yang kamu salibkan itu dialah ini dan itu. Nah, itu saya kurang ini hafal dan ya. itu Tapi apa? intinya dia Apa berkhotbah ini di dan situ. itu apa? Ya, intinya dia berkhotbah di situ, Pak ya. Apa menurut mereka? Siapa Tuhan menurut mereka? Oke, saya baca dulu kalau begitu ya. Silakan. Di Kisah Para Rasul itu, Pak. Ya silakan. Nanti Oke. nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Kamu mewakili Paulus, saya mewakili Yesus. Ayo. Nah, itu Petrus yang berkata, tunggu saya buka dulu. Saya Ya. yang berkata Yesus. Ayo. Tenggelam lagi enak. Gitu kalau orang tidak paham Bible ya gitu, bingung dia. Ya tak buat jadi bingung lagi. Siapa suruh? Pak, saya hanya nggak hafal gitu. Lanjut. Ini beritakan Hotan apa Kristen, Bang? Kristen tidak Ustaz, Kristen.
Hmm. Silakan kalau mau ngomong silakan. Nanti tak injilin Injil yang benar ya. Ini guru damai. Ya. Siapa tadi yang Kristen? Ada? Takut ini beritakan ini takut dia. Ini diberitakan ini. Lanjut dulu Pak. Nah gini, di kisah para rasul itu, saya yakin Bapak akan, oke, di kisah para rasul 2 ya, itu saya yakin Bapak ini akan mencari bahwa di mana ketika Petrus itu tercurah Roh Kudus lalu dia mengatakan Yesus adalah Sang Bapa itu sendiri, yang nggak ada. Di kisah para rasul 2 itu dia memberitakan mengenai bagaimana Yesus itu mati, dianiaya, mati lalu disalibkan, lalu bagaimana Roh Allah tercurah dan sebagainya. Itu konteksnya di situ, Pak. Jadi kalau bicara Yesus adalah yang Sang Bapa, Yesus adalah pencipta alam semesta, tunduklah kepada Dia, jadilah dia Tuhan. Itu nggak ada di kisah para rasul 2. Begitu. Sampai situ dulu, silakan. Jadi gini Pak, kata Paulus sendiri, yang namanya Tuhan tidak pernah mati. 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Timotius kata Paulus? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal tidak pernah mati, yang tak nampak, yang esa. Itu Tuhan yang benar menurut Paulus, tidak pernah mati. Yesus pernah mati enggak? Oke, saya akan jawab ya. Oke. Oke, izinkan saya jawab dulu ya dengan cara saya menjawab. Oke. Apakah Yesus mati? Berarti bukan Tuhan dong. Tenang, tenang. Kan Tuhan itu kekal katanya, tidak pernah mati. Ya, saya ada cara menjawabnya, Pak. Ya, Begini. silakan. Kamu bantah sendiri ucapan Yesus. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku daripada aku. Tidak ada yang berhak. Aku sendiri yang memberikan nyawaku begitu. Oke. Jadi perkataannya seperti itu, Pak. Jadi tidak ada yang membunuh. Oke, Maka kalau sekarang, Yesus ya, Oke. silakan. Ketika Yesus digantung, ditombak, mati enggak dia? Nah, dia tidak mati, Pak. Dia Dijawab aja. memberikan Mati apa dia tidak? memberikan dia yang memberikan nyawanya, Pak. Jadi kalau bicara mengenai Saya memberikan nanya, nyawa, Yesus Oke, sekarang gini loh. Yesus ini mau dibun-bun oleh Sriwil. Berhasil nggak Sriwil membun-bun dia? nggak berhasil. Berarti tidak mati, tidak pernah mati berarti. Dia tunggu ya. Saya mau cari bahasa yang lebih lembut itu biar nggak ada yang ini. Gimana Oke, katanya mati menembus dosa, dibunuh disalib? Gimana sih? Iya, tapi mereka tidak berhasil membunuh dia karena dia sendiri yang Berarti tidak memberikan mati, nyawanya. diangkat seperti Al-Quran berarti. Dia diangkat hidup-hidup gitu. Salah. terus? Dia sendiri memberikan nyawanya. Paham nggak? Berarti, Dia memberikan berarti nyawanya. tidak mati disalib. Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Saya Pak. nanya, Itu. dia mati disalib apa enggak? Tapi dia tidak dibunuh, dia mati di situ Saya memberikan nyawanya. nanya, dia mati disalib atau enggak? Ya sudah, dia mati disalib tapi tidak dibunuh di Oke, salib. kalau dia mati disalib, siapa yang menyalib dia? Manusia. Berarti ada yang bisa dong mengambil nyawanya manusia itu. Caranya Nah, itu saya katakan. Dia Gimana sih? tidak ada yang dapat mengambil nyawanya, dia katakan. Oke, Itu data loh, Pak. coba dengar. Katanya kamu gini, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Lalu saya Iya. tanya, dia mati disalib enggak? Iya. Siapa yang menyalib dia? Orang. Berarti orang yang menyalib dia. Mati. Ya, kalau dia belum serahkan nyawanya, sekalipun dia disalib, sekalipun dia dibantai bagaimanapun, dia tidak akan mati, Oke, Pak. berarti orang Yahudi ingin membunuh Yesus gagal ya. Yesus sudah pernah mati ya. Ya, dia yang memberikan nyawanya, baru dia Loh, mati. Saya nanya, ketika Yesus ingin dibunuh oleh Yahudi dan Romawi, disalib, mati apa tidak? Ketika mereka mau membunuh Yesus, ya. Bentar ya, saya jawab ya. Oke. Dia udah dipaku nih, dia udah dipaku di kayu salib, ya betul. kan? Lalu dia udah dicambuk gitu. Dia terus? udah ditusuk gitu kan? Pertanyaannya, pada akhirnya mati apa enggak? Iya, bentar. Dia udah ditusuk, dia udah dibegitukan ya kan? Dia nggak mati, Pak, sebelum dia menyerahkan nyawanya. Saya Gitu. nanya itu, enggak, yang saya tanya, ketika dicambuk, ditombak, digantung, mati apa Oh, nggak enggak? mati. Nggak mati. Hah? Iya. Berarti Nggak dia mati tidak mati karena itu. disalib ya? Nggak mati karena itu, nggak mati Oke, karena berarti itu. tidak mati disalib ya?
Mati itu kan ada karenanya. Karena apa? Oke, Karena sudah apa? gagal. Oke, sekarang Enggak. Oh, bentar. Oke, Bentar. yang Kita, kedua. kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Izinkan saya menjawab. Ya Begini. udah, berarti intinya tidak mati di salib, udah. Dia hidup Oh, sebagai Al-Quran. enggak. Salah itu, Pak. Salah. Oke. Begini. Saya jawab ya. Silakan. Mati itu karena ada karenanya, cause in effect ya. Oke, karenanya. Karena apa? Apakah karena ditusuk? Apakah karena dipaku? Enggak. Karena apa? Karena dia memberikan nyawanya, dia katakan bahwa Ya, yang saya kepada tanya, iya, dalam pertanyaan saya. tanganmu kuserahkan Tunggu, tunggu. nyawaku. Itu, Pak. Mati Pertanyaannya. karena itu. Oke, pertanyaannya. Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak mau mendengarkan ajaranku. Lalu Ya. kalian ingin membunuh aku. Digantung di salib, mati nggak dia? Karenanya, karena apa? Mati. Dia mati di salib apa tidak? Karena apa dulu? Mati di salib atau tidak? Nah, Mati. kalau hanya pertanyaan seperti itu, saya jawab mati di kayu salib. Ya sudah, yang menyalib dia siapa? Yang menyelip dia manusia, lalu? Ya sudah, berarti manusia ngambil nyawanya. Salah, karenanya. Itu kan Bapak berarti bertanya Oke, karenanya oke, yang kedua. apa? Yang kedua. Karenanya apa? Salah dong, Oke, salah. Sudah. Yang Ya kedua. udah lanjut aja. Yang kedua, dia mengatakan, dan aku bisa mengambil nyawaku. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Pertanyaannya, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Karena roh dia bangkit. Pertanyaannya, dia dibangkitkan oleh Allah atau bangkit sendiri? Kalau narasi dari Bible itu sendiri dibangkitkan. Dibangkitkan, berarti tidak bisa ngambil nyawanya, salah lagi. Oh, tubuhnya Pak. Pertanyaannya, dia dibangkitkan atau ngambil nyawanya sendiri? Lebih tepatnya Tubuh Bang, itu dalam dibangkitkan. bahasa asli membangkitkan dirinya sendiri. Silakan pakai data. Aku bangkit sendiri, silakan. Ia membangkitkan dirinya sendiri. Lihat aja Iya kan datanya. pakai data. Saya punya 5 data, dia dibangkitkan oleh Allah. Punya 5 saya. Iya, narasi Bible seperti itu. Apa yang Oke, salah? berarti bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah, sekarang kita bertanya, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Jangan takut. Pertanyaannya, dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Yang membangkitkan siapa, Pak? Allah. Coba, menurut Allah. data. Allah. Nah, siapa itu Allah? Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Kalau dia Tuhannya, kenapa Yesus sendiri berkata bahwa dia sendiri Allah? Tidak, dia tidak pernah. Allahnya ada di langit. Matius 18:19. Allahnya Loh, lebih besar. Yesus sendiri berkata dia Allah loh, Pak. Berarti yang mati Allah. Iya, yang turun ke bawah itu Allah. Loh, kata Yesus Allahnya ada di langit. Mana yang benar? Dia ada di mana-mana kan tadi saya katakan ada di Oke. mana-mana, Pak. Kalau dia Allah, ajaran dia dari siapa? Dari Allah sendiri berarti. Di mana datanya? Iya, karena kalau dia Allah berarti ajarannya dari mana ya? Dari Allah sendiri, dari dia sendiri kan? Oke, sekarang di mana datanya ajaranku dari diriku sendiri? Di mana? Ya, dia katakan bahwa Bapa lah, dari Bapa lah aku menerima semuanya itu. Loh, Artinya Bapak itu siapa? Allah, kan? Menurut Yesus siapa Bapak itu? Allah. Tuhannya Yesus apa bukan? Oh ya, Tuhan. Tuhannya Yesus. Lalu? Berarti bukan Allah Yesus, kan dia punya Tuhan Allah. Kalau dia berkata itu Tuhannya, kenapa dia sendiri berkata Oke, dia Allah? Kalau Yesus Apakah ada adalah dua Allah? Oke, kalau Apakah Yesus ada dua Allah? Oke, kalau Yesus adalah Allah, Bapa dan Yesus lebih tinggi mana? Oke, berarti saya bertanya, Bapak bertanya ini berarti Saya Bapak berarti nanya, ada dua Allah? kalau Yesus adalah Allah, Allah dan Yesus lebih tinggi mana? Sama. Di mana datanya? Aku dan Bapak sama-sama tinggi. Mana? Oh, aku dan Bapak adalah satu. Sama, Pak. Yang saya tanya lebih tinggi mana Yesus dan Bapak? Kalau satu, apakah ada yang lebih tinggi? Jawab aja. Aku dan Bapak Itu- sama-sama itu. tinggi. Di mana datanya? Aku dan Bapak adalah satu, apakah Saya sama-sama tinggi? nanya lebih tinggi mana? Oh, kalau mau bertanya, misalkan jawabannya harus Yesus berkata saya lebih tinggi atau Bapak lebih tinggi. Oke. Saya kasih data. Saya kasih Silakan, data. silakan. Kalau demikian, maka Yesus berkata bahwa Bapa lah lebih apa? Nah, itu Bapak tahu jawabannya. Berarti jawabannya apa? Bapak lebih tinggi atau Yesus sama-sama Ya, tinggi? dia berkata bahwa Bapak lebih tinggi kan? Loh, berarti Yesus bukan Bapak. Nah, saya katakan tadi dia memberikan teladan, Pak. Oke. Teladan. Yang kedua, Bapak itu. Oke. Bagaimana manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan? Oke, sudah punya data kamu. Yang kedua,
Kalau Bapa kan kuasa karena dia Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Tunggu dulu. Tadi belum selesai. Ada data. Tadi saya di mute gitu. Oke. Ya silakan. Kenapa Aku saya dan Bapa katakan Yesus? sama-sama tinggi. Silakan. Oke. Kenapa Yesus berkata itu teladan? Di mana Yesus merendahkan diri sebagai manusia, terlihat sebagai manusia, dia merendahkan diri, dia memberikan teladan. Kenapa? Dari mana saya tahu dia memberikan teladan? Pak. Saya datanya Yesus merendahkan diri enggak? Katanya Yesus dan Bapa sama-sama tinggi. Pakai data, silakan. Iya, pertama kita bahas dulu kenapa dia berkata Bapa lebih tinggi. Begitu kan? Jawab dulu. Karena Di mana iya. datanya aku dan Bapa sama-sama tinggi? Silakan. kalau kita bicara demikian, maka saya akan merujuk kepada data aku dan Bapa adalah satu. Kenapa kamu itu memakai data yang enggak ada? Gini loh, orang Kristen ini ya setelah saya menguasai Bible, Kristen ini data yang tidak ada diada-adakan. Data yang jelas-jelas ada ucapan Yesus mereka tidak mau pakai. Itu Kristen. Aku dan Bapa adalah satu, itu data, Pak. Oke, mereka juga satu. Iya. Jadi Ya, sama semua. Berarti mereka kuasa juga. Ya, mereka di dalam Bapa itu Oke, sendiri. berarti mereka Tuhan juga. Bagian dari Tuhan adalah Tuhan, bukan? Berarti Tuhan banyak. Satu dong, tulisannya satu kan? Loh, Satu katanya adalah mereka banyak. Tuhan juga katanya. Gimana Ya, sih? apakah satu adalah dua Oke, atau Tuhan tiga? itu berapa Tuhan itu? Kalau tulisannya satu, apakah jadi dua? Oke, kalau satu siapa namanya? Yesus. Di mana datanya? Dengar Sriwil, Tuhan itu aku. Yang Esa, di mana datanya? Esa pula lah dia yang menjadi pengantaranya. Ada tertulis, Oke, loh. coba, sekarang ini. Hukum yang terutama apa? Dengar Sriwil, Tuhan. Shema Israel. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu Esa. Siapa Tuhan? Siapa Esa itu? Ya, apa itu Tuhan? Kata Tuhan itu apa? Lah, Tuhan yang Esa itu siapa menurut Yesus? Ya, kata Tuhan itu apa? Penguasa. Penguasa. Nah, Oke, kalau Yesus- Yudas sendiri berkata Oke, sekarang, bahwa Yesus adalah penguasa itu Oke, Yesus kuasa enggak? Kuasa enggak? Bisa enggak berbuat apa-apa? Yudas sendiri berkata, ini saya ambil data ya. Yudas sendiri berkata bahwa Yesus adalah penguasa satu-satunya. Sama nggak kata penguasa itu? Oke. Kalau Tuhan kan maha kuasa, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Ketika dia belum mati dia dan belum Bisa bangkit, dia apa berkata tidak? tidak. Bisa apa Oh, tidak? Kita harus berbicara secara Bisa keseluruhan. apa tidak? Baik-baik. Bisa Nggak apa bisa tidak? nggak bisa kita langsung seperti itu. Harus Bisa apa secara tidak? keseluruhan. Pertanyaannya, Oke, kalau secara keseluruhan bisa. di mana datanya? Ya, Aku saya ambil bisa datanya. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana datanya? Oke. Karena dia Karena setelah apa? dia Karena ya, apa? setelah dia bangkit dia menjadi Setelah Bapa, apa? Pak. Setelah Oke. dia bangkit dia menjadi Oke, Bapa. coba kamu bilang, setelah aku bangkit, akulah Tuhan satu-satunya. Silakan, mana datanya? Oke, dia akan disebut Bapa yang kekal dalam Yesaya. Ya silakan, mana datanya? Oke, saya cari ya Yesaya. Bentar. Cari lagi, tak buat bingung lagi. Ya ini Iya silakan cari aja. hafal begitu. Udah saya katakan itu Ya kelemahan udah saya. coba dicari. Coba Coba dicari, lanjut dulu, coba Bang. lagi. Bang beritakan lanjut dulu. Saya cari Yesaya itu ya. Ya udah berani dia, udah tahu apa-apa dia. Kasihan Nathan ini, tak buat bingung dengan Bibelnya. Makanya musuh terbesarnya Kristen itu Bibel. Ayo kalian lawan musuh terbesarnya. Yesaya 9 ayat 5. Oh, itu teman kami, itu sahabat terbaik itu Bible itu adalah firman Tuhan. Ya coba sekarang di mana saya itu? Siapa Tuhan di situ? Yesaya 9 ayat 5. Ada tertulis bahwa itu Bapa yang kekal. Ya, dialah Oke, Bapa yang kekal. menuju kepada Yesus. Oke, Bapa yang kekal. Bapa itu Tuhannya Yesus atau bukan? Kalau Yesus sebagai dikatakan sebagai manusia, pertanyaannya, Bapa yang kekal itu Tuhannya Yesus atau bukan? dia Yesus sendiri, Pak. Di mana kata Yesus, uang Allah Bapa itu Tuhanku, kata Yesus? Nah, makanya saya katakan, Ya, ini berarti. jawaban saya. Ya berarti. Cara saya berjawab ya. Ya silakan. Oke. Sebelum dia bangkit, maka Ya. dia memberikan teladan sebagai manusia, Pak. Terus. Jadi dia katakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Nah terus. Setelah dia bangkit, dirinya Setelah dia bangkit di dalam Wahyu, dia berkata bahwa mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah Oke, mereka. setelah dia bangkit, yang mana Tuhan, Bapa atau Yesus? Dia langsung mengambil legitimasi itu sebagai dialah Elohim itu, Pak. Oke, sekarang ketika dia nanti menghakimi, dia mendengar firman Tuhan nggak? Sus, Yesus, sampaikan, Sus. Gitu nggak?
Bagaimana di dalam wahyu itu penghakiman itu adalah penghakiman tahta putih, dia sendiri. Oke, ketika dia menghakimi atas perintah Bapa enggak? Oh, dia sendiri, Pak. Karena dia sendiri Bapak kan? Nah, disitulah kamu udah paham Bible. Aku menghakimi. gimana nggak paham? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Dengar dari siapa? Itu sesudah dia bangkit atau bagaimana? Coba jawab. Sesudah bangkit nanti. Di mana ayatnya? Coba. Biar saya belajar juga. Di Ya mana berarti dia ayatnya? enggak, dia menghakimi sesuai dengan yang didengar enggak? Ya, itu sesudah atau sebelum, Pak? Loh, wong dia ada dua kok di langit. Coba ada berapa kesaksian di langit? Nanti di surga. Maksudnya Berapa? sesudah bangkit atau sebelum bangkit itu Sesudah perkataan. bangkit, ada kesaksian ada berapa? Biar saya belajar, Pak. Coba. Iya, ayatnya. ada berapa yang dia menjadi saksi di surga? Oh, kalau itu berarti Bapak mau berkata bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus ya itu. Nah, iya, itu ada berapa? Nah, itu tambahan, Pak. Ayat itu tambahan. Ya berarti ada Itu berapa? tambahan loh. Coba dibaca ayatnya itu. Itu Ya tambahan. ada loh. berapa? Enggak, saya huruf tanya. loh. Ada berapa yang menjadi saksi nanti? Ya, tulisannya 3 kan? Ada 3. Yang mana yang Tuhan? Jawab dulu. Itu tulisannya darah, darah, air dan apa kalau nggak salah, roh ya kalau nggak salah. Ada 3 itu pokoknya. Terus 3-3-nya Tuhan apa bukan? Itu bukan berbicara mengenai Tuhan, Pak. Coba baca dulu ayatnya. Ayo baca. Nah iya berarti yang Tuhan. Oke, sekarang kamu jawab yang jelas. Berarti yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Semua mereka Berarti itu ada 2. Bapa. Berarti ada 2. Kalau saya katakan 3, misalkan 3 ya, misalkan Oh, Bapa, 3. Anak, Roh Kudus itu satu bagi kami itu satu identitas. Bagi kami, bagi Yesus satu ada pribadi. berapa Tuhan? Oke, bagi Kristen ada 3. Menurut Yesus ada berapa? Bukan masalah 3 pribadi, Pak. Satu pribadi, Pak. Satu pribadi. Di mana Yesus mengatakan aku Bapa? Adalah satu. Ya betul nggak? Betul nggak? Aku dan Bapak adalah satu. Satu pribadi semua. Oh berarti nanti mereka ini jadi Tuhan juga kan, mereka satu dengan Bapa. Jadi Tuhan Ya juga. menjadi satu. Di mana jadi kesatuannya di mana? Kesatuannya jadi dari mana? Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka Yes. satu. Yes. Nah, berarti mereka jadi Tuhan juga. Ya penggenapannya di mana, Pak? Oke, berarti mereka Tuhan juga kan satu. Iya, penggenapannya di mana? Yang Kalau nggak begitu. jawab dulu, berarti mereka Tuhan juga. Kalau mereka bagian dari Tuhan, maka mereka adalah Tuhan kan? Bagian dari Tuhan bukan Tuhan nggak? Iya berarti menurut kamu Tuhan juga mereka ini. Nah, karena itulah mereka tidak turut dihukum, Pak. Jawab dulu, apakah Kami mereka tidak ini turut Tuhan? dihukum, Pak. Ya, jangan Karena kami takut. adalah bagian dari Jangan Dia. takut. Berarti mereka Tuhan juga. Oke, saya nggak takut ya. Saya jawab ya dengan Nah. cara saya. Iya. Oke. Nah. Nah, sekarang kita ada tertulis bahwa kita orang Gak usah percaya panjang-panjang Oh. jawabannya. Berarti mereka Tuhan juga. harus panjang dong, Pak. Loh, Oke. jawab dulu satu, baru panjang gak masalah. Bapak tadi Tuhan- kan bilang jangan takut, ya kan? Jangan takut. Nah, coba jawab. Apa jawabannya? Ya, oke. Kalau kita orang percaya ada tertulis kita disebut sebagai tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus. Sekarang saya tanya, apakah bagian dari tubuh Kristus? Pertanyaannya, apakah mereka Tuhan juga? Iya, ada mau Nah, disambungin ke situ. sudah. Berarti Mau Tuhan disambungin ke situ. banyak. Oh enggak, salah dong, salah. Katanya mereka Nah. Tuhan juga. Gimana sih? Kalau saya katakan misalkan ini Tuhan itu Tuhan, Bapak kan nanti akan bertanya mana datanya. Nah, ini saya Ya kasih udah, datanya. berarti- Oke, udah intinya Tuhanmu itu Bapak, Yesus, mereka ya. Semua satu. Wow, gitu. ya, berarti kawan, murid-muridnya Yesus itu menjadi Tuhan juga gitu. Salah. Loh. Salah, Pak. Lu gimana sih? Bapak nggak mau dengar penjelasan. Oke, sekarang mereka kan Pak Tuhan juga kata kamu tadi. Oke, saya kasih penjelasan Bapak dengar Ya, nggak? silakan. Oke. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa kita orang percaya bagian dari tubuh Kristus. Mm-mm. Kalau bagian dari tubuh Kristus, maka kita adalah Kristus. Berarti Kalau Tuhan Kristus juga. sendiri, Berarti bentar, Tuhan kalau juga. Kristus sendiri adalah Tuhan, maka kita adalah Tuhan dong. Oh Tuhan, berarti Tuhan itu kawan banyak. Yesus, Bapa dan mereka itu udah jelas. Makanya kita tidak turut dihukum, Pak. Udah jelas sudah. Mana ada Tuhan menghukum dirinya sendiri? Enggak. Kita tidak Iya, dihukum. udah Itulah kenapa ngapain kita nih? selamat. Udah usah nangis. Intinya Bapa, mereka, Iya, enggak. Yesus, Tuhan. Saya hanya berkata, kenapa kami selamat? Karena seperti itu, Pak. Kita tidak turut dihukum. Gitu. Bahkan Oke, kita sekarang meyakini, Pak. kalau ingin Tuhan selamat, meyakini enggak? oke, kalau ingin selamat mentuhankan Yesus atau mengaku Yesus sebagai utusan. Oke, yuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu cara kami selamat. Ya silakan. Inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku. Silakan mana?
Yesus berkata bahwa pergilah jadikanlah segala bangsa muridku Saya dan nanya, baptislah. di mana Dan hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Ini saya belum selesai. Yesus berkata, bagaimana untuk mencapai ini? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarilah mereka apa yang aku ajarkan kepadamu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, yang mana yang Itu Tuhan? bagaimana Yang mana orang yang percaya Tuhan? dikatakan sebagai orang percaya, Pak? Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu, Pak. Satu kan tadi katakan Loh, satu. katanya apa? Saya nanya ke Yesus ya. Sus, kok baptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Bapa itu sebagai apa, Sus? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Anak, Sus, sebagai apa, Sus? Sebagai utusannya Bapa. Matius 15:24. Jelas kok kalau nanya ke Yesus. Kalau Ya. nanya ke Kristen, pelangak pelongo, pelangak pelongo. Saya kasih jawaban yang jelas. Saya kasih jawaban yang jelas sekarang. Oke, Bapak sebagai apa di Oke. situ? Oke, sekarang saya tanya. Hmm. Ketika mereka membaptis, bagaimana mereka membaptis? Kan itu Oke. kan perkataan baptis, Ya, ya kan? makanya saya nanya satu-satu. Bapak sebagai apa? Iya, ketika mereka membaptis di situ, bagaimana mereka membaptis dalam Iya, nama kan apa? ada 3 yang disebut. Saya nanya satu-satu. Bapak sebagai apa? Pada prakteknya, para rasul Yang saya tanya, di situ ada 3. Saya nanya satu-satu. Bapak sebagai apa menurut Yesus? Ya kan? di mute, saya di mute. Ya silakan jawab. Oke, saya jawab ya. Ya, Bapak sebagai apa? Oke. Oh, Bung, saya harus menjawab dengan cara saya. Saya nggak begitu. Oh, iya. ditanya begini langsung. Oke, kalau gitu habis ini saya jawab menurut Yesus. Silakan. Iya, silakan. Nah, saya menjawab dengan cara saya ini ya, di mana pada prakteknya Yesus mengatakan bahwa mereka harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi pada prakteknya mereka sendiri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Begitu, dalam Kisah Para Rasul ada tertulis demikian. Sudahkah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Belum. Silakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Begitu. Artinya Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Oke, Satu. sudah. Pertama, baptis itu bagi manusia yang bertobat. Pertanyaannya, Yesus dibaptis nggak? Iya, dia dibaptis oleh Yohanes. Berarti dia bertobat. Makanya saya katakan dia menunjukkan teladan. Pak. Dia menunjukkan teladan. Iya, berarti bertobat Merendahkan dia diri. ya. Berarti Dia pertobatan merendahkan dia ya. diri. Berarti dia bertobat ya. Pertanyaan saya, di mana dia berbuat dosa? Loh, kenapa dia dibaptis? Kan baptis itu pertobatan supaya Makanya saya katakan dia merendahkan diri, Pak. di situ baptisan Yohanes adalah baptisan untuk pengampunan dosa. Iya. Ya terus, Yesus dibaptis nggak? Di mana dia berbuat dosa? Untuk menggenapi Dibaptis apa enggak setiap dia? syarat. Bang, dibaptis untuk menggenapi setiap bunyi Saya Alkitab. dah nanya itu yang saya Ada nanya. tulisan yang situ ada. Baptisan Yohanes untuk menebus dosa. Yesus dibaptis nggak? Ya, udah betul itu Ya, tadi sudah. perkataan beritakan. Ada tertulis itu seperti itu Ya untuk udah. menggenapi. Ya, mau menggenapi atau enggak ya terserah, yang penting dia dibaptis manusia kan dia. Nah, kalau begitu jawab di mana dia berbuat dosa. Lah buktinya dia bertobat dibaptis. Nah, Bapak kan tadi mau berkata dengan data. Nah, sekarang saya bertanya, Pak, di mana Yesus berbuat dosa? Di kitab Oke, manapun, coba. Kalau Bapak dia boleh pilih ngomong kitab wanita manapun. tidak bersalah dikatakan gugup. Oke, saya katakan. Saya mau berkata, di kitab manapun Bapak boleh ambil. Cari satu data Yesus berbuat Oke, dosa. saya nanya, kalau ada wanita baik-baik dikatakan gugup, dosa nggak? Nah, perkara seperti itu sesudah dia Saya dibaptis atau nanya, belum? jawab aja dulu. Masalahnya Bapak mau berkata dengan standar mana ini? Standar Saya mana? jawab aja, kalau ada orang baik-baik, tidak salah apa-apa, dikatakan gugup, dosa nggak? Dalam hukum Israel itu dosa nggak? Ya sudah, dosa. Oh, salah. Makanya dia Salah dibaptis. dong. Dalam hukum Israel itu nggak dosa dong, Pak. Oke, sekarang di mana? Jadi orang Israel boleh manggil binatang apa saja kepada manusia? Salah. Salah. Gimana? Gimana? Kalau mau masuk ke bait suci Israel, ada tulisan anjing-anjing loh di situ. Anjing-anjing jangan masuk. Paham nggak? Artinya, yang dikatakan kategori seperti Oke. itu bagi orang Oke, Israel. Berarti Yesus orang Israel. Bentar, saya katakan dulu. Di luar orang Israel, dia datang untuk orang Israel. Di luar orang Israel itu, Oke. mereka biasa mengkategorikan seperti itu. Di luar orang Oke. Israel, kita paham dong gitu, Pak. Oke, berarti Yesus juga orang Israel ya? Ya, dia lahir di dalam Israel, tengah-tengah Oke, Israel. berarti Dia orang orang Israel. Orang Dan dia Israel. benih Ya? dari situ, iya, Israel. Oke, Yesus itu orang Israel atau Tuhannya Israel? Dua-duanya, Pak. Di mana datanya?
Nah itu, dia adalah Tuhan yang lahir kan? Malaikat berkata bahwa Tuhan yang lahir, Pak. Loh, kata Yesus yang Tuhan itu Bapa. Iya, karena dia sebagai manusia dia berkata seperti itu, Pak. Oh, di mana datanya? Saya sebagai manusia turun. Menurut Yesus Bapaknya di langit tetap. Waduh, tadi kan sudah saya katakan berkali-kali. Kita mau ulang lagi. Iya, makanya. Kita mau ulang lagi. Ya, Mau ulang makanya. lagi, boleh? Loh, Boleh kamu kalau mau ulang. diulang karena kamu mengatakan dia Tuhan. Menurut Yesus bukan. Ya dia Tuhan, Pak. Yang malaikat yang berkata sendiri. Malaikat pernah nggak? Coba cari satu data di dunia ini. Malaikat pernah nggak berkata Tuhan kepada manusia? Oke, sekarang ada nggak Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Oh, jawab dulu. Malaikat itu dulu baru kita ke situ. Malaikat pernah nggak berkata bahwa Tuhan kepada manusia? Enggak pernah. Ah, puji Tuhan. Karena dia berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Oke, terus Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan yang mana? Tapi sudah, Pak. Bapak sudah mengakui itu. Loh, Begitu. itu kan Tuhan di situ. Puji Kan Tuhan. Di situ. Puji Tuhan. Bapak sendiri berkata bahwa malaikat tidak pernah berkata Tuhan kepada maknanya manusia. aslinya Puji Tuhan. Tuhan bukan Tuhan aslinya. Sekarang cari satu kata malaikat berkata Tuhan kepada Oke, manusia. sekarang ada nggak Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Nah, sekarang karena Bapak sudah jawab tadi, sekarang saya jawab ya. Sekarang saya jawab. Iya. Pertama kalinya, ya, saya jawab. Yesus ini Tuhan yang lahir, bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan yang lahir, masa di ayat setelahnya kemudian Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan? Berarti ada dua Tuhan dong. Pak, bagi malaikat tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang mereka sembah Oke, itu. sekarang diserahkan kepada Tuhan siapa kalau gitu? Ya, dia sendiri, Pak. Nggak ada yang lebih tinggi Gimana dari dia. datanya? Diserahkan kepada Tuhan kok dirinya sendiri gimana sih? Iya, Tuhan itu dia sendiri. Tapi dalam konteks manusia itu maka diserahkan kepada YHWH itu, Adonai. Berarti yang mana yang Tuhan? YHWH atau Yesus yang lahir itu? Sama mereka, Pak, satu identitas. Loh, satu gimana? Identitas. Gua nggak Satu ada- apa? oke, sekarang Satu pribadi, Yesus satu dan pribadi. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri atau satu kehidupan? Mereka adalah satu. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Mempunyai hidup dirinya sendiri atau satu kehidupan? Satu hidup. Oke, coba Bapak jelaskan apa itu. Sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Oh iya, Yesus bukan Bapa. Betul, sama-sama dalam artian mereka Yesus sendiri berkuasa. Yesus sendiri berkuasa Oke, untuk sekarang memberikan silakan pakai nyawanya. data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana datanya? Kalau Nah, itu ada. Dia berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawaku. Saya nanya, loh, kata siapa mereka bisa ngambil, buktinya dibunuh oleh mereka. Salah. Ya berarti Yesus tidak mati di salib dong. Dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Kausnya. Tidak, dia Tahu nggak dibunuh. kausnya? Dia dibunuh atau tidak? Kausnya itu karenanya. Saya nanya, apakah Yesus itu yang mati di salib itu? Iya, mati di salib. Oke, siapa yang menyalib dia? Manusia, ya. Ya Lalu, sudah, berarti manusia membunuh dia. oh, siapa yang mati karena apa? Itu dulu, Pak, pertanyaannya. Salah kalau seperti itu. Mati Oke, karena apa? dia disalib apa enggak? Disalib, lalu Siapa yang menyalib dia? manusia, lalu Terus mati enggak dia? nggak mati karena manusia yang salib, Oh, nggak mati berarti di tidak salib. mati di salib dong. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya Iya, di kayu berarti salib. tidak mati Baru di salib ya. Iya, berarti Karenanya, tidak mati Pak. di salib ya. Kalau ditanya karenanya bukan itunya. Oke, yang karenanya. saya tanya, dia mati di salib atau tidak? Dia mati di salib, lalu Ya sudah, yang menyalib dia siapa? manusia, lalu Berarti dia dibunuh manusia. salah, enggak? Dia mati karena menyerahkan nyawanya seperti itu. dulu. Kamu tuh gimana? Katanya Tapi intinya begini, Pak. Coba dengar, Intinya coba saya dengar. senang, Pak. Coba kamu dengar ya. Katanya kamu gini. Yesus mati disalib. Iya. Siapa yang menyalib dia? Manusia. Berarti dibunuh manusia. Iya, kan gitu. Itu kan pertanyaan itu kayak Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nggak? Enggak beda. Ya, kecuali kamu pakai ajaran Islam, Yesus tidak mati di salib, baru bener. Uang kamu ngakui Yesus mati di salib. Saya nanya, siapa yang menyalib dia? Manusia. Ya sudah. Berarti manusia yang bunuh dia. Salah, Pak, salah. Mati itu karena ada sebab, Pak. Ada sebab. Sebabnya apa? Oke, sebabnya dia disalib atau enggak? Salah. Sebab mati ya, sebab matinya ya. Oke. Sebab matinya dia menyerahkan nyawanya. Begitu. Berarti tidak mati di salib. Dia menyerahkan nyawanya di salib. Iya, berarti tidak mati di salib. Oh, berarti dia mati di atas kayu salib, begitu. Iya, berarti tidak mati di salib dia ya. Tidak mati karena disalib, tidak, tapi karena dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Itu baru benar.
Berarti mati sendiri, tidak mati disalib. Dia mati sendiri di kayu salib. Iya, berarti tidak mati disalib ya. Oh iya, saya harus jelaskan bahwa karenanya, apakah karena dia disalib? Enggak, gini. Katanya dia disalib, terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Siapa itu? Iya, digantung, Siapa itu? betul. Siapa itu? Yesus sendiri digantung di kayu salib. Oke, mati nggak? Dia mati karena memberikan nyawanya di kayu salib. Iya, dia ketika digantung mati nggak? Oh iya, dia mati digantung situ. Siapa yang menggantung dia? Manusia digantung. Berarti Manusia menggantung. dia dibunuh oleh manusia. Salah itu salahnya di situ. Berarti tidak mati digantung dia. Dia mati digantung. Ya, berarti yang menggantung dia siapa? Manusia, lalu Ya sudah. ya dia mati karena memberikan nyawanya. Karenanya dia memberikan nyawanya. Atau mati disalib. Begini, misalkan ada orang yang lagi tidur nih. Orang yang lagi tidur. Apakah dia mati di tidur begitu? Enggak kan? Dia mati sambil tidur begitu. Iya, berarti intinya tidak mati disalib dia ya. Karena disalib tidak, tapi dia mati di kayu salib iya. Siapa yang menyalib dia? Manusia. Nah, ini balik lagi. Udah jelas. Balik lagi. Ya udah Yang gini, kedua, intinya. yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku. Pertanyaannya, Iya. ngambil sendiri atau dibangkitkan? Ya setelah dia itu kan dia kembali kepada Bapa, maka dia Yang saya mengambil tanya, kepada Bapa. dibangkitkan atau ngambil sendiri? Kalau narasi Alkitab maka dia dibangkitkan oleh Allah. Berarti tidak bisa mengambil sendiri. Nah, pertanyaan saya siapa Allah itu? Allah Tuhannya Yesus. Allah itu Yesus sendiri loh. Tidak, Tuhannya. Matius. Bagaimana 9:22. Tuhannya kalau dia sendiri berkata bahwa dia adalah Allah? Tidak ada. Allahnya ada di langit Ada. kata dia. Ada, dia berkata dia adalah Allah, Pak. Oke, silakan pakai data. Cari. Oke, di dalam Wahyu, di dalam Wahyu dia berkata bahwa aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Berarti sama Tapi dia dengan Allah Musa. Berarti sama dengan Dia Musa. Allah enggak? Berarti Oh, sama salah, dengan beda. Musa. Lah, Musa itu masih hidup. Musa masih hidup, masih manusia di situ. Tuhan berfirman, aku menjadikan Musa sebagai Allah. Nah, Ya, itu Tuhan berfirman ya. Tapi ini Yesus berkata sendiri tanpa ada bilang. sekarang Tuhan yang ngomong atau Yesus sendiri, mana yang dipercaya? Orang ngaku sendiri atau Tuhan yang ngomong? Lebih percaya mana? Yesus sendiri berkata demikian, artinya. Itu kan ngaku-ngaku namanya. Kalau Musa, Tuhan yang Saya di berfirman. mute. Saya di mute lagi nih. Nah, enggak sekarang. Kamu lebih percaya kemana? Orang ngaku-ngaku atau Tuhan sendiri yang ngomong? Lebih percaya kemana? Bentar, saya di mute. Ya, silakan. Ya, gimana? Ada orang ngaku-ngaku dirinya Tuhan atau Tuhan sendiri yang ngomong bahwa orang ini Salah. Itu pertanyaan pernyataannya itu salah. Begini, dia bukan ngaku-ngaku, Pak. Sebelumnya dia udah dituhankan. Dia udah dituhankan oleh para rasul. Jadi ketika dia datang berwahyu kepada Yohanes, ya Yohanes langsung percaya. Begitu. Jadi nggak ada lagi bilang. Berarti Yesus mengatakan Tuhan itu Allah Bapa, bohong Yesus itu. Nggak bohong. Siapa bilang bohong? Oh, lo terus. Berarti benar yang Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Ini narasi Bapak itu Ya. kurang jelas begini. Aslinya Gimana? seperti ini, Pak. Gimana? Yesus itu memberitahukan rahasia-rahasia kebenaran ilahi ini kepada para rasul sehingga kita belajar dari para rasul. Makanya kalau misalkan ada yang berkata bahwa kami hanya percaya perkataan asli Yesus, tapi gimana cara menafsirkannya sedangkan Yesus berkata rahasia-rahasia? Nah, itu hanya kita bisa belajar dari tulisan semua para rasul itu sampai surat-surat sampai di Wahyu. Maka kami mempercayai semuanya itu komprehensif, Pak. Nah, Gitu. terus. Berarti kesimpulannya, Ya. kalau Musa memperkenalkan Tuhan Elohim, kalau Yesus memperkenalkan Tuhan siapa? Dia sendiri. Ya silakan, dengar Asriwil, Tuhan itu aku sendiri, silakan. Ya, ketika dia dikatakan sebagai Tuhan, dia tidak menolak, Pak. Nah, langsung pakai data bahwa dengar Asriwil, Tuhan Allah, Ada Tuhan tertulis, itu aku. oh salah, bukan begitu. Ada tertulis bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Pak, gini loh Pak. Musa memperkenalkan Tuhan itu Elohim yang Esa. Kalau Yesus sendiri pernah nggak mengatakan, dengar Asriwil, akulah Tuhan yang Esa. Ada nggak? Dia nggak seperti itu, Pak. Cara dia biasa. Kalau tidak seperti itu, dengar Asriwil, Tuhan Allah itu Esa. Ada nggak ucapan itu? Oh, dia mengutip ada. Dia mengutip. Ada. Berarti Anda ini data yang sudah jelas Anda gak mau, yang tidak ada Anda imani gitu ya. Salah. Oke, Saya- sekarang kalau memang salah, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya Allah yang Esa? Silakan. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan saya. Nggak Dari mana usah, kamu gimana? Oh, salah. Bentar. Saya nggak bertanya iman lain kok gini. Ya. Dari mana kami orang percaya, orang Kristen ini ada
Ya, tentu saja dari pemberitaan para rasul, bukan dari pemberitaan Yesus Bukan Kristus dari- langsung kepada kita. Dari pemberitaan para rasul. Berarti Jadi bukan dari Yesus. pengajaran-pengajaran yang kami dapat Oke, bukan mengenai ajaran apa itu berarti. bentar. Jadi pengajaran-pengajaran yang kami dapat termasuk ada tertulis bahwa dialah penguasa kami Ya, satu-satunya. berarti bukan ajaran Itu dari semua Yesus. dari para rasul. Berarti bukan dari ajaran Yesus ya. Nah, mereka lah yang berhak menafsirkan semua ajaran Oke, Yesus. adanya Kristen Mereka itu ajaran- kapan? Adanya Ya? Kristen itu kapan? Nah, kita bukan bicara adanya Kristen, Pak. Adanya para rasul kapan? Adanya para rasul kapan? Itu dia pembicaraan Nah, kita. makanya Pak gini Pak, adanya apologet Islam itu untuk menjelaskan bahwa ajaran Kristen ini bukan ajaran Yesus. Makanya kami meluruskan ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu Islam itu yang mengajarkan ajaran Yesus yang benar. Gitu. Saya hargai itu, saya hargai. Ya, ya, Tapi betul. dalam iman kami itu tetap teguh kepada ajaran semua murid-murid Yesus kepada kami mengenai Nah, Yesus. kami juga teguh bahwa ajaran Yesus ini bertentangan dengan ajaran Kristen. Iya gitu. Ya, silakan. Saya hargai itu karena kita Iya, memang harus ada bagus. berbeda. Kita memang kenyataannya berbeda pandangan begitu. Nah, maka saya katakan di sini ya bahwa kami itu mengikuti semua ajaran para murid Yesus Murid, ya. mengenai Yesus Ya, dan gini Bang, Anda mengikuti ajaran murid Yesus, kami mengajarkan ajaran Yesus gitu. Silakan. saya di mute terus ini. Nah, Ya, saya ya. katakan dari mana legitimasi kami mempercayai para murid Yesus? Karena mereka lah saksi-saksi utama dan yang pertama. Itu dia kuncinya, Pak. Mereka langsung Oke, saksi silakan. langsung. Nah, kunci kami dari mana ajaran kami? Dari Yesus langsung pakai Bible, tidak pakai ajaran gereja, murid-murid Yesus. Kami langsung dari Yesus gitu. Ya, itu berarti itu kepercayaan Bapak. Nah, itu. Nah, Iya. kami ini legitimasi dari mana murid-murid itu mendapat legitimasi karena Yesus sendiri yang berkata kepada para murid-murid. Lalu Ya, Yesus sendiri jadi gini, memberitakan. kamu dari muridnya Yesus, kami langsung dari Yesus gitu. Nah, puji Tuhan bahwa bahwa murid Yesus itu yang paling dekat sumber utamanya. Jadi paling dekat Jadi waktu. kalau kami ini sekelas muridnya Yesus, kalau kalian melalui muridnya Yesus, kalau kami sama seperti muridnya Yesus, ibaratkan gitu. Ya dibanding-bandingkan. Tapi gini Pak, Gimana, saya gimana? bilang gini, karena tadi Bapak udah mengakui bahwa tidak ada malaikat yang berkata Tuhan kepada manusia. Itu Iya, saya jelasin bahwa di situ Tuhan ada dua di ayat itu. Pertama Tuhan yang baru lahir, kedua Tuhan diserahkan kepada Tuhan. ya intinya walaupun misalkan anggaplah demikian, ya intinya bahwa malaikat pun menganggap Yesus itu Tuhan gitu ya. Ya Jadi Tuhan seperti bukan itu. iya Tuhan bukan Tuhan loh ya. Ya sama aja tulisan Tuhan itu sama. Beda, masa Tuhan dengan Tuhan sama ya beda lah. Kurios ya sama aja. Bahkan di dalam Lukas 22:43 Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Nah itu yang tadi kita belum bahas kan. Ya makanya diberi kekuatan Tuhanmu. Ya dia merendahkan diri sampai sebegitunya loh. Ya memang rendah kok. Kalau dia makanya ada tertulis bahwa kalau dia namanya tidak- manusia ya rendah mana. Kalau dia mulia ya Tuhan nantinya. Iya Pak, dia harus merendahkan diri seperti itu agar kita menjadi Nah, kaya. Ada makanya tulisan. yang merendahkan Yesus ini kan Paulus dengan Kristen. Kalau dia tidak seperti itu maka kita tidak selamat Pak. Bagi kami ya, kami Ya, tidak. ya bagi kamu, kalau bagi Kristen selamat itu mentuhankan Allah. Bagi kami itu tidak seperti itu. Jadi Ya, seperti itu bagi saja. kami Pak. kan Karena kami- saya lihat di sini kita kalau kami udah, kan pakai kita udah data. mengarah ke apa ya? Kita udah mengarah ke banding-bandingan nih. Jadi udahlah gitu nah. Nanti dilanjutkan sama Bang Beritakan. Tapi Iya, bagus iya, lah di bagus. sini. Saya akui ini bagus ya. Tidak ada saling menjelekan dan tidak Ya ada ini. enggak lah, Mantap. pakai data ngapain menjelekkan umat. Iya. Dan juga welcome kepada saya yang tidak menguasai ini ya, menghafal Udah biasa, koordinat saya. pendeta juga ada paham Bible, apalagi abang. Ah, ini bukan masalah paham nggak paham, Pak, tapi hafal nggak menghafal, gitu Iya. loh. Kan ini kan ada keterbatasan pikiran kita, ya kan? Kami udah biasa, Pak. Mau jemaah mingguan, mau pendeta, ya sama ada pakai data. Memang udah sadar kan, maklumi. Ada yang pakai data yang lebih lihai dengan Ada, dari saya ya. Ada, tapi belum ketemu aja sama Bapak. Suruh Nanti naik, mungkin boleh suruh naik, suruh naik. Ya mana saya kenal gitu Pak. Kalau misalkan saya suruh naik gitu, mungkin Edis TV mungkin bisa. Wah, lu tampak ini sendiri, aduh, udah tahu apa-apa, ya, tambah dia. Longor deh. Oh siapa? Elia Miron mungkin ya. Real lagi, manusia jadi-jadian. Wah, jangan gitu dong. Nah, mungkin saya yakin ada Rudy Yohanes juga luar biasa dia kalau data-data seperti itu. Atau Pak Bom tuh. Bapak Dia ini cuma perlu doang yang digedein.
Nah, jangan gitu. Nah, udahlah, ini gantian dulu sama Bang beritakan. Saya mau Nah, turun silakan, sama beritakan. di bawah. Ayo. Thank you, Bang Tahta semua ya di sini. Thank you, mantap. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang berita ini, mau tak Injil ini. Udah. Ayo. Nah, penginjilan gratis tanpa pertujuan. Malah Bang Tahta kebanyakan mainstream kalau dengan saya. Iya, udah lanjut aja yuk. Ya, saya nanya aja dulu ya. Saya nanya. Nanya, Yang mengutus Nabi itu siapa, Bang? Tuhan. Ya. Jadi kalau Bang Tahta kan selalu bilang kami dengar apa kata Yesus bukan kata murid Yesus, ya toh. Nih kata Yesus gini Bang. Apa? Matius 23 ayat yang ke-34 itu Yesus bilang gini. Sebab itu ingatlah bahwa aku ini akan menyuruhkan kepadamu beberapa nabi. Nah terus. Yesus suruh loh nabi-nabi. Oke, berarti Nabi mengutus Nabi gitu. Artinya Nabi mengutus Nabi. Sabarlah. Nah silakan. Menurut kan saya tanya tadi pada Bang Suma, yang mengutus nabi itu siapa? Ya Allah. Ya Allah terus. Allah. Ada nggak Nabi mengutus Nggak Nabi? ada kan nabi mengutus nabi ada? Pertanyaannya, bisa nggak Nabi mengutus Nabi? Ada bisa menurut mantap. Bisa. Ya udah berarti dua-duanya Nabi berarti. Nggak bisa lah. Loh gimana sih? Katanya Allah. Katanya Nabi mengutus Nabi, berarti dua-duanya Nabi. Ya, terjadi falasi lagi ini kok kayak gini. Nah, gimana? Kan gini, Ya gimana? Yesus mengutus Nabi. Nah, Menurut terus? Tahta yang mengutus Nabi itu hanya Allah. Maka dapat dipastikan bahwa Yesus itu Allah karena dia Oke, mengutus Yesus kan Nabi. Oke, sekarang gini. Kalau Yesus Nabi, wajar karena dia diutus oleh Allah. Pertanyaannya, ketika Nabi mengutus Nabi, oke, saya benarkan tidak masalah. Berarti dua-duanya Nabi. Makasih. Berarti dua-duanya Nabi kan? Enggak lah. Loh, Kan Yesus yang ngaku mengutus Nabi apa hanya enggak? Allah. Loh, Berarti Yesus bukan pertanyaannya, Nabi. Yesus ini kedudukan Nabi atau bukan? Lebih dari Nabi. Di mana katanya? Aku lebih daripada Nabi. Di mana datanya? Datanya dalam Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang ngomong di situ? Aku di situ siapa? Yang ngomong di situ Siapa? Siapa? yang ngomong situ Yohanes. Loh, Sebagai pertanyaan murid saya, pernah nggak Yesus ngaku dirinya? Oh, Aku ini dari Yesus. Nabi lebih dari Nabi. Ada nggak? Oh, dari Yesus. Yohanes 17 ayat yang kelima. Saya mengatakan, ada nggak Yesus mengatakan, saya ini Nabi lebih daripada Nabi? Di mana? Iya, ini datanya Yohanes 17 ayat 5 saya baca ya. Ya coba silakan baca. Dan sekarang ya Bapak permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan Nah, kemuliaan permuliakan. yang sudah ada padaku. Oke, sekarang Sama belum selesai ayatnya Bang. Belum selesai. Yang sudah ada Oke. padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Artinya kemuliaan dia sebelum ada dunia bukan ini sudah artinya, ada. pertanyaannya, Tapi ketika saya mengatakan, Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma? Hah? Kan aku minta dipermuliakan nih. Hah? Gimana? Halo? Gimana Bang? Gimana? Saya dimut tadi. Ketika saya mengatakan Bang Juma permuliakanlah aku, apakah aku ini Bang Juma juga? Bukan. Ya sudah. Ketika Yesus minta dipermuliakan, dia minta ke siapa? Sekarang gini Bang, dia Begini. katakan gini, Begini. dengan kemuliaan yang sudah ada. Bagaimana hal yang sudah ada? Malah, dikatakan intinya dia minta. minta kepada siapa? Gimana sudah ada dalam dia? Minta kepada kata siapa? Itu kata ayat yang data. Oke, Bapak itu ada di mana Bapak itu? Bapak, saya tunjukkan datanya, tunggu. Ya saya tunjukkan juga datanya. Bapak di langit. Sahabat ini datanya. Ini datanya, ini. Dengan kemuliaan yang sudah ada padaku. Sudah ada. Bukan lagi diminta, tapi sudah ada. Coba baca ayatnya. Ya Bapak, coba baca ayatnya. Minta ke siapa dia? Bukan minta, karena ini sudah ada. Udah Ini ngomong ke ayat siapa? yang ada. Oke, saya balik nanya Ada. pertanyaannya. Bagaimana Minta- mungkin ngomong ke siapa dia? ke Bapak dia ngomong, tapi kemudian yang Berarti sudah ke ada Bapak kan? padaku. Oke, pertanyaan kedua, siapa Bapak itu?
Sang sumber, Yohanes 1 ayat 1. Oke, sang sumber. Berarti Tuhannya Yesus ya? Tuhannya Yesus mana dia? Dari firman, oleh dialah. Maka Enggak. hal itu semua Bapak menjadi. itu Tuhan Ini. langit dan bumi apa bukan? Iya, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ya? Iya. Oke, berarti Yesus sendiri utusannya Bapak atau bukan? Ini diutus. Ya sudah, Musa utusannya Allah atau bukan? Ya, tapi Ya sama aja kan? sama aja. Jadi kalau sama aja gimana datanya Oke, tadi Bang? sekarang kalau Bang memang Tata nggak Yesus bisa melakukan bantah. utusan, oke, sekarang pakai Yang data. kedua, Bang Tata nggak Oke, bisa bantah. Sudah sekarang dua pakai Bang data. Tata nggak bisa bantah. Oke, sekarang pakai data. Kalau Yesus ngaku Data, utusan, apa tugas yang utusan? Pakai data. Kalau tugasnya utusan berarti menyampaikan dong. Menyampaikan Apa yang apa? disebutkan yang mengutus. Oke, menyampaikan Kalau apa? disebutkan kebenaran. Iya, Injil. menyampaikan apa? Menyampaikan kabar baik kalau di kami lah. Ya udah, berarti Musa kan menyampaikan juga kan? Iya, Yesus. menyampaikan. Dua-duanya diutus oleh Tuhan yang sama. Iya, Oke, berarti dua-duanya bisa nggak dituhankan? tidak bisa kalau Ya, Musa. ya makanya Kenapa berarti bisa? Yesus bukan Tuhan. Loh, kenapa langsung ambil kesimpulan? Abang Loh, hanya kamu nanya-nanya yang saya ngomong bisa kok. jawab. Oh, Iya kamu tidak, yang iya ngomong. tidak, langsung ambil kesimpulan. Gimana cara Kamu diskusi yang kayak ngomong gini, tidak Bang? bisa, gimana sih? Yang Musa yang tidak bisa, tetapi kalau Yesus Bisanya itu gimana? pernyataan Yesus gini Bang. Apa pernyataannya? Satu-satu. Oke, pernyataan pertama bahwa dia mengutus nabi itu. Kedua, Mengutus Nabi. katakan sabar. Yesus sendiri Katakan Nabi Bang apa Tak- bukan? Bang Takta nggak bisa bantu. Udah, kita akan kembali Nah, lagi. enggak, satu-satu dulu. Balik-balik jadi debat kusir Enggak, Bang. satu-satu dulu. Tadi Bang Takta kan nggak bisa bantah. Udah kita lanjut aja. Matius 24 bahwa Enggak, ia satu-satu. menyusukan malaikatnya. Malaikat itu punyanya Yesus loh. Tapi Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Gimana? Ya itu pada data yang lain. Nah, di data yang Konteks. lain kan? Iya dalam konteks. Jadi kamu cerita. ini ya. Kamu ketika Yesus dibangga-banggakan oleh malaikat, Tuhan katanya. Tapi ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, tidak mau kamu. Ayo, apa lagi ayatnya? Ayo. Di mute lagi. Saya kan diam kalau Mbak Takta ngomong. Ya, silakan. Ya. Enaklah diskusi. Ya, Gini. mana lagi ayatnya? Ya. Satu-satu Jadi aja. kalau Matius 24 ayat 31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus menyuruhkan malaikat. Oke. Artinya malaikat di dalam kekuasaan Yesus. Oke, terus Nah, ketika Yesus diberi pertanyaan kekuatan Bang oleh Takta. malaikat, Ya, di sisi lain Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Di sisi lain Yesus diberi kekuatan oleh malaikat, gitu ya? Ya, di dalam datanya kan dalam kitab Nah, mana itu? Lukas kalau tidak salah. berarti intinya ada Tuhan. Datanya di mana, Bang? Oke. Yesus diberi kekuatan malaikat, datanya di mana? Lukas itu. Lukas berapa? Lukas 22 itu, ayat 43. Oke. Kita kupaslah datanya, jangan hanya menghafal doang karena dalam kekristenan bukan hanya hafalan tapi pemahaman yang lebih penting, Bang. Iya, sudah. Ya, Silakan. Lukas 22 ayat yang ke 43. 43. Ini datanya ini. Maka kelihatan kepadanya seorang malaikat dari langit menguatkan dia. Jadi di dalam kemanusiaannya kan dia akan menghadapi yang namanya Udah, cawan. intinya dia diberi kekuatan. Manusianya gimana? Iyalah. Iya, kekuatannya. Tadi mengatakan malaikat Yesus mengutus malaikat. Sekarang kebalik sekarang, malah diberi kekuatan. Iya, betul diberi kekuatan. Berarti Tuhanmu diberi kekuatan oleh Bukan lo, lo. Iya, dia pada waktu itu akan menghadapi penyalipan. Ya Dia sudah. diberi kekuatan oleh Ya malaikat. udah, diberi Bukan kekuatan kan? semua apa yang dia lakukan diberi kekuatan oleh malaikat. Ya sudah. Ini hanya berbicara tentang bagaimana Yesus akan menghadapi. Iya, intinya cawan diberi yang kekuatan udah oleh secara malaikat. manusia dia nggak mampu nanggung. Ya, sekarang pakai ayat mana lagi? Ayo tak bantah Tapi semua. abang kan nggak bisa bantah bahwa malaikat Apa? orang punya dia. Ini perkataan Yesus loh, Bang. Apa? Kata abang Takta tadi, saya kalau perkataan Yesus saya nggak bantah. Nah, saya tunjukkan. Sekarang ucapan perkataan Yesus apa lagi? Biar tak bantah. Ayo, apa Matius lagi? 24 ayat 31. Ia Udah, itu menyuruhkan selesai malaikat. itu. Itu udah selesai. Sekarang cari lagi ayatnya. Silakan. Selesai gimana Bang Takta nggak bantah kok? Loh, selesai. Yesus diberi Bang Takta kekuatan. setuju. Bang Takta setuju, bagus lah.
Ya, ini saya akan cari ayat-ayat tentang perkataan Yesus saja, enggak usah Ya, yang lain. silakan. Nanti tak bantah dengan ucapan Yesus juga, silakan. Ini perkataan Yesus lagi. Hmm. Yohanes 10, 17 ayat 10. Ya, silakan baca. Segala milikku itu juga milikmu. Dan milikmu itu juga milikku. Dan aku dipermuliakan di dalam mereka itu. Bayangkan Yesus katakan, nabi di mana yang berkata bahwa Dia milik dipermuliakan Allah itu siapa? miliknya. Iya toh? Milik Dia dipermuliakan siapa? kok permuliakan? Ini datanya lagi ya, saya kasih tunjuk. Ini. Jadi segala milik Yesus itu Terus? milik Bapa. Milik Dan Bapak. milik Bapa itu milik Yesus. Oke. Kalau dia hanya utusan, maka itu ada Berarti perkataan yang dapat kalau dikatakan Bapak perkataan yang kuasa, Yesus selesaikan, kuasa Pak. juga. Gimana? Berarti kalau Bapak maha kuasa, Yesus maha kuasa juga. Iya di dalam keilahian, tapi kalau di dalam Nah, nanya jawab aja. apaan? Enggak gini loh. Kalau Bapak maha kuasa karena dia seorang Tuhan, karena dia sebagai Tuhan. Kalau Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dalam hal menggenapi firman Tuhan, Nggak usah dalam-dalam, jawab aja bisa apa enggak? saya tanya. Jangan muter-muter, jawab aja yang tegas lah. Tuh yang muter-muter Bang Tahta nggak bisa. Oke, kita pakai data ya. Allah itu sebagai Tuhan Maha Kuasa. Kejadian 43 ayat 14. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa, Hah? bisa. Oke, pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Ini Yohanes 17 ayat 10. Segala milikku itu milikmu dan segala Saya tidak nanya milik-milik. Saya nanya, aku bisa berbuat apa-apa. Silakan. Wahyu pasal 18, pasal 1 ayat 18. Akulah Alfa dan Omega. Saya tidak nanya Alfa dan Mega. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Ingat dengan pertanyaan Abang yang berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Saya bukan nanya Alfa Mega. Yang saya tanyakan, bisa nggak dia berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa, karena dia maha kuasa. Ya silakan pakai data. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Gimana Bang Tahta ini orang yang maha kuasa? Oke, saya nanya balik aja. Tak kembalikan. Yesus pernah nggak ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Ini. Pernah pada waktu dia mengerti. Nah, itu kan. Sebagai manusia. Jadi kalian ini, data yang ada kalian tidak mau, yang tidak ada Anda ada-adakan. Ini data yang ada. Oke, coba sekarang saya nanya balik ya. Ada ini. Langsung pakai data ya. Ada nggak Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada nggak? Ada apa tidak? Jadi kalian bisa? Hah? Ada, kan dia maha kuasa, Abang. Silakan pakai data. Kalau dia maha Aku kuasa bisa berarti berbuat. ini. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pakai data langsung. Aku inilah Alfa dan Omega. Alfa Demikianlah Omega lagi. Tuhan, itu Pertanyaannya, yang ada dan sudah sedia ada. pertanyaannya, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Kalau gak ada ngomong gak ada, nggak tata yang ada dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Biar ada muter-muter. Ini yang maha kuasa, Bang. Gimana nggak bisa buat apa-apa yang maha Oke, kuasa? sekarang silakan pakai data. Aku bisa berbuat Ini yang apa-apa maha dari kuasa, diriku. datanya sudah saya tunjukkan ini. Gimana? Coba baca. Coba baca. Dan yang sudah ada sedia ada dan yang akan datang kelak Saya yaitu yang maha nanya kuasa. itu. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ada nggak datanya? Kalau yang maha kuasa gimana, Bang? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ada kalau apa maha enggak? kuasa. Yang maha kuasa gimana kalau maha kuasa? Berarti dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bisa pada Silakan saat dia pakai sudah data, pakai dibangkitkan data. segala kuasa di surga dan di bumi sudah dibagi. Gini loh bang. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ngaku dia. Tapi kata kamu bisa dia berbuat apa-apa. Pakai data, silakan. Ini datanya, Bang. Saya sudah kasih tunjuk datanya. Baca Coba aja yang apa maha kuasa. Bunyinya. Yang maha kuasa kok masa nggak bisa berbuat apa-apa? Sudah tahu yang maha kuasa. Kemahaan. Gimana nggak bisa berbuat apa-apa? Baca coba. Ya. Dan datang kala itu yang maha kuasa. Di Yesus situ berkata bukan yang kuasa. Tuhan. Ya.
Hah? Yesus ini kan mengatakan Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan semuanya. Ada nggak dia ngaku ketika disampaikan bahwa dia maha kuasa, bahwa dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Karena kan maha kuasa, Bang. Masa yang maha kuasa tidak bisa Enggak. apa-apa? Ketika dia kan menerima firman kan, menerima dari siapa dia? Dari Bapak waktu dia masih menjalankan tugas pengutusan, gimana? Nah iya, sudah disampaikan semua kan? Disampaikan semua. Iya, tentang ketuhanan sudah final kan? Bukan tentang ketuhanan yang disampaikan, tapi tentang bagaimana cara mengikut dia. Karena itu dia katakan akulah jalan. Kalau nabi-nabi, Bang, hanya menunjukkan jalan, tapi dia berkata saya ialah jalan itu. Salah. Nabi-nabi Oke, hanya sekarang. berkata Oke, tentang Allah Bapak oke. kebenaran, tapi Oke. selesaikan dong. Saya gimana? Selesaikan dong saya bicara, kita satu persatu bicara, Bang. Bisa begitu atau gimana? Ya silakan gini aja lah. Hukum yang terutama yang diajarkan Yesus dulu apa? Dengarlah hai Israel bahwa Tuhan itu esa. Tuhan siapa? Tuhan Israel. Siapa Tuhan di situ? Allah Bapa. Nah, berarti ajaran Sumber. Yesus, ajaran utama siapa Tuhan itu menurut Yesus? Tuhan menurut dia gimana menurut Yesus dia hanya Barusan itu. menyampaikan tentang Loh, yang ngomong di situ siapa, Bang? Taurat itu, Bang. Itu tentang cakupan 10 Ya Taurat iya. kepada Oke, kepada manusia. coba baca lagi hukum yang terutama menurut Yesus apa bunyinya? Bahwa Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, berarti siapa Tuhan di situ? Tuhan Allah, kurios, Yesus bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru kali ini. Lanjut Gurunda. Seru. Ketika iblis datang kepada Yesus di Lukas 2, Lukas 4, Matius 4, iblis mau agar Yesus mengakui iblis itu Tuhan. 1. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, kepada penulis kitab Wahyu, kepada penulis kitab Kristen, iblis datang ingin dituhankan dengan memakai atribut nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus, dan berkata, akulah dia. Yesus ketika datang kepada yang empunya, yaitu anak-anak Israel, Yesus hanya mengajarkan dirinya utusan Tuhan, level tertinggi Mesias. Kristus, manusia yang diurapi Tuhan, itu level tertinggi. Seluruh ajaran telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel, sang pemilik, bahwa engkau bisa memperoleh hidup yang kekal dengan menerima diriku sebagai utusan Tuhan. Ingat, kata Yesus, ingat, waspadalah kepada penyesat. Waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku aku dan berkata, akulah dia. Hari ini, dari kelompok di luar murid Yesus datang menjual yang namanya Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana yang mereka jual? Dia adalah Tuhan, dia yang maha kuasa, dia adalah maha pencipta. Ini Kristus yang mana yang mereka jual? Kristus yang mana yang ingin dituhankan? Kristus yang mana yang ingin disembah? Kristus yang mana yang ingin diibadahi? Kristus yang mana yang menganggap dirinya penguasa di bumi? Yesus, anak Maria, sang Nabi, sang Mesias asli, level tertinggi ajarannya, hanya kepada Bapa yang ada di langitlah engkau berbakti. Aku hanya utusan. Hari ini kita hargai. Saudara kita menjual yang namanya Kristus. Wajar. Karena menggenapi nubuatan Yesus. Akan datang setan memakai namaku. Mereka orang ini yang banyak ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Kristen itu 2 miliar, perempuannya ada 1 miliar, maka perempuan yang 1 miliar ini akan melahirkan 1 miliar anak, dan 1 miliar ini anak akan sesat semuanya. Karena diajarkan menyembah kepada oknum yang bernama Kristus. Orang Yahudi
dari zaman baheula, dari zaman Nabi Abraham. Kemana ya? Ustaz Arif, kena tombak.